everyone, gimana nih kabar kalian? Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita yang berjudul Rengo. Film ini bercerita tentang seekor kadal gurun atau di Indonesia biasa disebut dengan bunglon. Ia terjebak di gurun, bukan merasa takut. Ia di sana malah menjadi orang yang disegani dan mendapatkan identitas baru serta diangkat menjadi sheriff di kota gurun. Ikuti terus ya keseruannya. Oh iya, saya tidak bosan-bosan selalu mengingatkan teman-teman untuk menonton filmnya terlebih dahulu ya, karena konten ini full dengan spoiler. Oke, kalau udah kita langsung aja masuk ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seekor kadal gurun yang berada pada akuarium. Di sana ia menjalani hidup yang bahagia serta bersenang-senang di dalam akuarium tersebut. Tanpa disangka, mobil yang mengangkat akuarium itu mengalami guncangan serta menjatuhkan akuarium beserta kadal yang jatuh. Ternyata, hal itu disebabkan oleh Amardilo yang terlindas. Sambil mendengarkan kadal gurun itu marah-marah, Amardilo meminta tolong untuk diberdirikan. Kesialan bukan hanya datang satu kali, tetapi malah datang bertubi-tubi. Sebuah mobil lewat menerbangkan kadal gurun itu sampai-sampai membuat ia menempel di kaca mobil. Sial bagi kadal gurun, tapi beruntung bagi Amardilo. Akibat kejadian itu, ia bisa berdiri dan melanjutkan perjalanan. Sebelum Amardilo pergi, kadal gurun meminta tolong untuk diberikan air atau ditunjukkan arah ke tempat air berada. Karena cuaca gurun yang ekstrim membuat kadal gurun kehausan dan serasa mau mati saja. Karena kadal gurun ini biasa dimanja-manja dan mendapatkan perawatan VIP yang diberikan oleh majikannya. Dengan situasi yang seperti ini, membuat ia merasa hancur serta bingung apa yang harus ia lakukan. Akhirnya, Amardilo memberikan petunjuk arah tentang tempat yang ada airnya, yaitu kota yang berada di tengah gurun. Tanpa berpikir lama, kadal gurun langsung berangkat menuju tempat tersebut. Di perjalanan, ia bertemu dengan seekor katak yang memintanya untuk bersembunyi. Disuruh bersembunyi, kadal gurun malah menghiraukan perkataannya. Ia malah berjalan dengan santai melewati tempat itu. Peringatan yang diberikan katak itu ternyata sangat penting. Tanpa kadal gurun sadari, di belakang ada sosok elang yang mencari mangsa. Alhasil, kadal gurun itu berlari sekencang-kencangnya. Melihat kadal gurun yang dikejar-kejar, katak keluar dari persembunyian serta tertawa lepas. Alhasil, malah katak gurun yang menjadi mangsa si elang. Hari menjelang malam, kadal gurun itu bersembunyi di pipa pembuangan. Di sana, ia terlelap dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, kadal itu bermimpi buruk. Ia terbangun dengan keluarnya air dari pipa tersebut. Tahu kalau pipa itu keluar air, ia langsung mencoba meminum air yang terjatuh. Tetapi keburu air kering dan berubah menjadi lumpur. Di sana juga ada kadal yang lain yang bernama Beans. Ia melihat tingkah yang mencurigakan, langsung menodongkan pistol ke arah kadal gurun tersebut. Alhasil, Beans membawa kadal gurun itu ke kota. Di sana, kadal gurun mencoba berinteraksi dengan warga kota serta mencoba bersikap seperti orang-orang di sana. Di sana, ia masuk ke dalam bar yang dikelilingi orang-orang yang seram. Bukan merasa takut, ia malah memesan air di sana. Melihat orang asing yang baru, pemilik bar hanya memberikan jus kaktus yang rasanya sangat tidak enak dan mematikan. Di sana, ada yang bertanya, siapakah dia dan berasal dari mana? Ketika ada yang tanya seperti itu, kadal gurun memutar otak dan akhirnya ia melihat nama di botol jus tadi yang bertuliskan 2 Rengo. Akhirnya, ia menjawab namanya adalah Rengo. Di sana, ia berakting serta memberikan kebohongan-kebohongan yang membuat orang di sana sangat terkejut dan mengagumi Rengo. Beberapa saat kemudian, datanglah preman kota yang mendengar kabar kalau ada orang yang berani dan tidak takut dengannya. Ia langsung menemui Rengo dan mengajak ia berduel di depan bar tersebut. Preman itu juga memberikan pistol kepada Rengo untuk berduel. Ketika mau duel, Rengo sebenarnya sangat takut dan gemetaran. Saat dalam duel itu, preman melihat Rengo. Ia pelan-pelan mundur dan merasa takut. Akhirnya ia kabur. Melihat preman itu kabur, Rengo merasa menang dan menyombongkan dirinya.
Tanpa ia sadari, ternyata preman itu tidak takut sama dia. Tetapi, sosok yang sangat besar di belakangnya yaitu elang yang mencari mangsa. Saat Renggo menghadap ke belakang, ia langsung lari terbirit-birit. Ia mencoba bersembunyi dari elang tersebut. Tapi, sial bagi Renggo. Elang itu langsung menerobos persembunyiannya. Renggo akhirnya terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ia terjebak dan terjerat pada tali. Ia langsung mengeluarkan pistol yang diberikan preman tadi. Bukan menembak elang, ia malah menembak tali yang mengikat dirinya. Keberuntungan berpihak pada Renggo. Ketika ia menembak, peluru itu malah nyasar ke tangki besar, serta membuat tangki itu jatuh ke elang tersebut. Sial bagi elang, ia harus mati tertimpa tangki. Semua orang yang sendiri tadi bersembunyi merasa kagum dengan keberanian Renggo, serta ia yang berhasil membunuh elang tersebut. Setelah kejadian itu, Renggo dipanggil oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota yang melihat Renggo yang berhasil membunuh elang, ia sangat kagum. Di sana, ia mengangkat Renggo menjadi syarif kota. Keberuntungan masih di pihak Renggo saat ini. Di sisi lain, Beans datang ke bank. Di sana, bank bukan untuk menyimpan uang ya, tapi untuk menyimpan air. Di sana, Beans mengungkapkan kegelisahannya tentang air yang semakin menipis. Setelah pengangkatan Renggo menjadi sheriff, Beans langsung menemui Renggo dan meminta tolong tentang persediaan air yang mulai menipis. Bukan mendengarkan Beans, Renggo malah asik bermain dengan wanita-wanita yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, lonceng berbunyi. Seluruh warga keluar untuk mengantri air yang akan diberikan. Di sana, Renggo yang sudah menjadi pahlawan, ia boleh mengambil air untuk yang pertama. Bukan air yang didapat, malah lumpur yang Renggo dapat. Melihat kejadian itu, Beans langsung marah kepada Pak Wali Kota karena ia menganggap Pak Wali Kota tidak serius menanggapi masalah ini serta keberlangsungan hidup warga kota. Warga kota semakin ricuh dan melempar botol ke sana kemari. Akhirnya, seluruh warga kota pergi ke tempat bank yang menjadi tempat penyimpanan air. Renggo mencoba menjadi pahlawan dengan cara menenangkan warga kota serta bertanggung jawab untuk menjaga tangki air yang masih ada. Tangki air hanya bisa bertahan selama 5 hari saja. Hari semakin gelap, dan warga kota akhirnya pulang. Renggo yang sekarang menjaga tangki air, ia bisa leluasa untuk meminum air itu. Ketika tengah malam, ada beberapa tikus tanah yang menggali di bank. Keesokan harinya, seluruh kota digegerkan dengan berita tangki air yang menghilang. Renggo yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Akhirnya, Renggo membentuk tim untuk mencari tangki air itu. Beberapa orang sudah terbentuk, akhirnya memulai untuk misi pencarian tangki air itu. Satu persatu warga masuk ke terowongan. Semakin ke dalam, Renggo melihat ke atas ada cahaya. Akhirnya semua tim naik ke atas satu persatu. Di sana semua tim dikejutkan dengan tempat yang sangat panas dan kering. Ditambah, terkejutnya lagi ia melihat ada jasad di sana. Jasad itu bernama Berryman. Ia adalah petugas di bank. Anehnya, jasad itu seperti habis tenggelam. Kemudian, Renggo melihat jejak kaki penuh lumpur dan besar. Jejak kaki mengarah ke suatu tempat. Malam harinya, Renggo dan tim beristirahat. Di sana Renggo menceritakan kebohongan-kebohongan kepada timnya. Beans kini semakin dekat dengan Renggo. Renggo malah sempat mencium Beans. Keesokannya, tim melanjutkan perjalanan. Ketika berjalan, tim melihat babi yang menarik suatu gerobak. Diduga gerobak itu berisikan air. Tidak menunggu lama, tim langsung menyerbu gerobak itu. Di sana, tim menodongkan pistol ke arah tikus tanah. Dikira akan mendapatkan tangki kembali, ternyata itu masih sulit. Sekelompok tikus keluar dari tanah dan membuat tim Renggo menjadi ciut nyalinya. Ternyata tempat itu adalah markas tikus tanah. Kelompok Renggo menembakkan pistol. Hal itu membuat babi berlari kencang. Kejadian itu membuat tim Renggo bisa kabur serta membawa tangki itu. Dikira sudah aman, ternyata tikus tadi mengejar dan menaiki kelelawar. Terjadilah kejar-kejaran yang sangat seru. Akhirnya, tangki yang ditarik babi itu terjatuh dan menggelinding. Di sana langsung menyalahkan tikus atas kematian Berryman dan pencurian tangki air. Tapi tikus mengelak.
Ia memberitahukan kejadian semalam ketika ia mau mencuri tangki air. Ternyata tangki air sudah tidak ada. Mereka menemukan tangki itu di gurun. Entah siapa yang bertanggung jawab, kejadian ini masih belum menemukan titik terang. Sesampainya tim Renggo ke kota, mereka disambut dengan raut wajah kebencian dari warga kota. Setelah itu, Renggo langsung menemui Pak Wali Kota dan melaporkan hasil dari pengejaran itu. Renggo sedikit curiga dengan tingkah dari Pak Wali Kota dengan sikap dan tanggapan yang Pak Wali Kota berikan. Tambah curiganya lagi, Renggo menemukan bekas tanah liat yang berada pada sepatu Pak Wali Kota. Renggo mencoba membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang merujuk ke Pak Wali Kota sebagai dalangnya. Karena belum tentu terbukti, akhirnya Renggo kembali ke kantor. Pak Wali Kota merasa terancam dengan Renggo. Ia menyuruh anak buahnya memanggil ular Jack untuk membunuh Renggo. Di kantor, Renggo didatangi para warga kota. Ia meminta kejelasan dan tanggung jawab atas kejadian ini. Dengan santainya, Renggo mencoba menenangkan warga serta menggadang-gadang tentang kesejahteraan warga kota dan juga kepahlawanan Renggo. Ketika Renggo masih asik dengan celotehannya, ular Jack akhirnya datang. Melihat ular Jack, Renggo sangat kaget dan juga ketakutan. Di sana, meminta Renggo untuk menjelaskan kalau selama ini dirinya berbohong kepada masyarakat kota. Merasa terancam serta ketakutan, Renggo langsung jujur kepada masyarakat kota tentang kebohongan-kebohongan yang ia lakukan. Setelah itu, Renggo pun diusir dari kota gurun. Akhirnya, ia berjalan pergi dari kota itu dan tidak tahu mau kemana. Renggo berjalan sampai larut malam, kemudian ia pingsan. Dalam pingsannya, ia bermimpi bertemu dengan roh barat yang merupakan manusia. Roh barat berkata kalau ini bukan tentang siapa kamu Renggo, tapi tentang mereka semua. Renggo terbangun. Kemudian, Amardilo datang dan menceritakan tentang zaman dulu. Ia berkata kalau tempat ini dulunya lembah penuhi dengan air. Kenapa air sampai tidak ada? Akhirnya Amardilo mengajak Renggo pergi ke suatu tempat. Jawabannya adalah sebuah kota. Kota itu memakai air dari lembah yang membuat lembah tidak ada air sama sekali. Mengetahui jawabannya adalah kota, Renggo sadar bahwa semua ini diakibatkan oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota pernah berkata, "Kendalikan air, kamu akan mengendalikan semuanya." Tidak tinggal diam untuk kali ini, Renggo menemui tikus tanah untuk bekerja sama mengalahkan Pak Wali Kota. Di kota, Bins menolak tanahnya dibeli Pak Wali Kota. Bins sampai-sampai menyiram air ke Pak Wali Kota. Jack yang melihat tingkah Bins yang keterlaluan, langsung melilit tubuh Bins sampai mau memakannya. Jack berhenti ketika Renggo memanggilnya untuk berduel di luar. Ketika Jack datang, Renggo hanya memiliki satu amunisi. Tetapi di sini Renggo mempunyai rencana untuk memancing Jack ke tempat yang sudah ia beri tanda. Karena tidak dalam target, Gagak mencoba memanggil Jack dengan tembakan. Alhasil, Jack menembak terlebih dahulu. Akhirnya, Jack ini terpancing ke tempat tanda yang sudah ditentukan. Tidak lama kemudian, air meluncur deras dan menerbangkan Jack. Jack juga terpancing dengan elang buatan. Jack pun menembakkan pelurunya sampai tak tersisa. Dengan santainya, Renggo datang di hadapan Jack dan menodongkan pistolnya. Pak Wali Kota menyandera Bins. Akhirnya Renggo menyerah dan ia dimasukkan ke dalam tangki berisi air. Karena kinerja Jack kurang bagus serta Pak Wali Kota juga beranggapan kalau kota bagus tidak membutuhkan pembunuh bayaran, Pak Wali Kota mau membunuh Jack. Ketika dalam tangki air, Bins dan Renggo berciuman. Amunisi yang disembunyikan Renggo di mulutnya akhirnya ketelan Bins. Kemudian, Bins memutahkan amunisi itu sampai membuat tangki kaca pecah. Pecahan tangki itu sampai membuat Pak Wali Kota dan anak buahnya terpental. Renggo dan Bins akhirnya selamat serta Pak Wali Kota yang terbalik. Pak Wali Kota akhirnya mengajak Renggo untuk bekerja sama lagi. Tetapi Renggo tidak mau, malah menyerahkan Pak Wali Kota kepada Jack. Akhirnya ia membawa Pak Wali Kota pergi dengan cara diseret. Semua warga bisa mendapatkan air serta hidup bahagia dan film pun selesai. Gimana nih guys, filmnya seru kan? Untuk yang mau request film bisa di komentar ya. Oke, see you di next video. Bye bye.